Assalamualaikum, how are you teman-teman? Kayak hal semuanya, semoga sehat-sehat ya. Banyak yang tanya ke aku atau mungkin kamu salah satunya, gimana sih rasanya kerja di luar negeri? Aku jawab, kalau gue bilang enak sudah pasti, alhamdulillah. Tapi ya itu pasti juga ada plus minusnya juga ya. Pengalaman baik buruknya itu ya sudah pasti ada. Apa sih yang perlu disiapkan untuk bekerja di luar negeri? Kalau menurutku ya bisa kita coba deh teman-teman lihat Facebooknya Pak Saiful Hardi. Itu aku ngefans banget sama Pak Saiful Hardi. Dulu pernah ketemu di Jakarta. Aku sampai nangis ketemu beliau karena sangat menginspirasi orangnya. Coba deh teman-teman lihat Facebooknya, cari info di sana. Bagus banget itu untuk persiapan ke luar negeri. Ya, yang perlu diperhatikan dulu ya. Yang pertama itu tentu tekad dulu ya, kemauan. Bahasa menurutku memang sangat penting, tapi ya itu bisa sambil lah kalau bahasa. Tekad dan kemauan yang kuat itu jangan sampai di tengah jalan berubah lagi pikiran, kan jadi nggak bagus. Meskipun di 3 bulan pertama memang bahasa itu sangat menguji mental ya. 3 bulan pertama itu bahasa sangat kita harus perhatikan. Jadi kalian harus benar-benar berani aja dulu, jangan takut salah, mau diremehin, mau diketawain sama orang lain, kali wali terserah. Namanya juga belajar. Namanya belajar itu kan kita belajar dari kesalahan. Aku ingat salah satu temanku pernah bilang, namanya Retno. Hai Retno, semoga kamu nonton video ini ya. Gimana kabarmu? Semoga sehat-sehat ya. Retno itu selalu bilang ke teman-teman semua, ke kami semua, kalian itu jangan menye-menye. Aku gak ngerti dari mana bahasa menye-menye itu, gak tahu. Aku baru dengar bahasa itu menye-menye itu apa. Mungkin maksud Retno itu jangan lembek-lembek, jangan kemayu amat lah jadi orang, maksudnya gitu kali ya. Yang aku tangkap sih dari perkataannya dia itu mungkin tegas ya, berwibawa lah kalau bahasa laki-laki gitu. Berani dan jadi orang yang tegas supaya tidak dipandang sebelah mata sama staf negara lain. Mungkin yang seperti yang sering aku bilang, setiap pengalaman orang bekerja di luar negeri itu berbeda-beda ya. Banyak juga nih yang nanya, apa aja sih fasilitasnya kalau kerja di luar negeri itu? Kok aku sering lihat Fatima di videonya diantar jemput gitu ya, kayak gitu. Ada yang nanya juga. Ya, jadi kalau di luar negeri itu ada free, kita diantar jemput kerja, pergi keluar kemana-mana itu harus kalau mau pakai sopir yang lebih aman, terus buat surat izinnya gitu. Kemudian free asuransi, insuransinya itu kita dapat free juga, berapa persen gitu bayarnya. Untuk makan itu sudah termasuk di dalam gajinya itu, uang makannya. Tempat tinggal atau asrama itu biasanya kita 3 orang dalam sekamar, ada yang 2 orang juga. Kalau di pemerintahan ya, yang rumah sakit government itu 1 orang, biasanya seperti itu. Oh iya, ada juga yang nanya, gimana dokter-dokter di sana? Baik-baik nggak, galak-galak nggak? Kalau pengalamanku di sini ya pasti ya sikap dokter itu beda-beda ya. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang ramah. Tapi setahu aku di sini itu dokternya itu masya Allah ramah-ramah banget. Pokoknya beda ya dengan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu menurutku yang, kalau nggak setuju ya terserah ya, nggak apa-apa ya, this is my opinion. Dokter di Indonesia itu seolah-olah dibuat kayak berwibawa banget gitu, sangat dihormati, segan banget gitu. Pokoknya orang, apalagi dokter spesialis ya, kayak aku ingat dulu waktu kita
apa namanya itu praktek gitu kan, ditakutin banget gitu, kayak kita harus siap-siap penunggu pasien semuanya dikeluarkan, pokoknya setiap pagi itu bersih-bersih gitu untuk nyambut kedatangan dokter yang visite gitu. Ya menurutku seperti bos besar gitu ya, ditakutin. Makanya setelah kerja di sini tuh aku agak aneh. Masya Allah gitu, dokter-dokter di sini tuh baik-baik banget, santai banget. Mungkin tergantung juga ya gimana kitanya, tapi ya itu rata-rata memang dokter-dokter India, Pakistan, Egyptian, Saudi, dokter di sini tuh pokoknya mereka tuh low profile banget. Meskipun adalah 1-2 orang yang judes juga, yang gila hormat juga ada, mau banget gitu pengakuan kalau dia itu memang bener dokter gitu loh. Aku pernah ada salah satu pengalaman juga, ada pasien itu yang bicaranya itu bilang ke dokternya itu sister, nggak bilang dokter gitu. Dan dokternya itu langsung gitu nunjuk aku, dia sister, aku yang dokter, katanya begitu. Hei, aku mikir dalam hatiku, pasien itu tahu loh kalau kamu itu dokter, makanya dia datang ke kamu. Gak usah lebay deh, aku dalam hatiku kayak begitu, menggerutu ya. Aku tuh suka menggerutu orangnya, tapi dalam hati. Jadi ya, kenapa aku komentarin dokter kita di Indonesia kayak gitu ya? Karena maksudku gini loh, kenapa sih kita harus menghormati, kita segan sama orang itu lihat profesinya gitu? Yang seharusnya kita menghormati orang itu ya apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apalagi yang lebih tua, kita harus respect banget kan gitu sama orang ya. Kita tuh kadang suka salah ya menghormati orang dengan melihat profesinya itu, padahal kita di mata Tuhan itu sama. Yang buat beda itu ya itu amal kita. Kalau aku ya secara pribadi itu aku melihat orang ya dari hatinya gitu. Kalau hatinya baik ya kita harus respect gitu sama orang apapun profesinya. Meskipun orang itu tidak baik juga, kita harus tetap respect. Ya bicaraku kemana-mana jadinya teman-teman, gak apa-apa ya, enjoy aja. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.